Syukur kepada Allah sampai saat ini Dia membimbing kita untuk menjumpai pintu-pintu suci di mana melaluinya kita mendapatkan keselamatan, bertemu dengan Allah sendiri. Teristimewa pada tahun jubilium, tahun penuh rahmat. Kita bersyukur dalam keadaan sehat boleh mengikuti ziarah ini, dan kita mohon supaya keziarahan kita dapat terus berlangsung, berjumpa dan mendapatkan rahmat dari Allah. Injil hari ini menyampaikan salah satunya pertanyaan Filipus kepada Yesus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Yesus memberi jawaban, tapi jawaban untuk kita sebenarnya sudah ada, yaitu setiap kali kita masuk di pintu-pintu suci kota Santa, kita bertemu dengan Yesus sendiri secara pribadi. Di situ pertanyaan Filipus sudah mendapat jawaban, dan kalau kita punya pertanyaan yang sama, lalu kita sudah mendapatkan jawaban itu sendiri. Mari kita terus mencari dan menemukan dan mengalami Allah sendiri, terutama dalam tahun penuh rahmat ini. Semoga dengan demikian iman kita semakin bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudariku, mari nanti kita mengakui segala salah dosa kita supaya kita semua layak merayakan misteri suci ini. Memasuki dua pintu suci, yang pertama adalah Gereja Santa Monica. Dikenal sebagai seorang ibu yang sangat setia dan menyimpan dalam doanya sampai akhirnya sang suami mengalami pertobatan. Kemudian tidak saja suaminya, tapi juga anaknya pun bertobat, pekan lalu tertarik masuk seminari menjadi seorang imam. Sekarang kita masuk di gereja Santo Ambrosius. Ada yang tahu tulisnya Ambrosius? Ada ya? Itu padahal santo yang luar biasa. Dia adalah seorang uskup agung di kota Milan. Milan itu kota mode, ya. Jadi oma-oma ibu nanti kalau habis dari kota Santa sini mampir ke kota Milan. Itu kotanya bagus, ya. Ambrosius waktu itu dikenal sebagai, sebenarnya dia sudah punya kuasa dan jabatan di daerah situ. Tetapi ketika gereja dalam persoalan kesulitan tantangan, ajaran-ajaran yang menyesatkan, dia mau muncul menjadi seorang pembela dalam ajaran iman gereja. Bahkan dia lalu dipanggil menjadi seorang uskup. Jadi meskipun dia masih muda waktu itu, dia sudah rela sedia berkarya dalam gereja dengan segala tantangannya, sehingga menjadi inspirasi bagi kita untuk muncul di gereja. Tidak usah menunggu nanti usia tua lansia. Ketika masih muda belia seperti ini, yuk kita juga muncul dalam gereja kita, ya. Jangan nunggu usianya nanti 77 tahun. Itu nanti tinggal masuk angin. Jadi bagaimana ketika kita masih sehat buat, yuk bagaimana kita terlibat dalam segala karya-karya gereja, ya. Dan Ibu sekalian, sebenarnya kalau diminta memilih, mendingan mana, pergi ziarah atau piknik? Kita sudah dua, ya, dua gereja. Sebenarnya kalau mau jujur, mendingan ziarah atau piknik? Ada pakai ziarahnya dong, jadi ziarah rekreasi gitu. Jangan dua pilihan, bingung. Atau rekreasi? Iya, ziarah itu aja. Ziarah dan Ziarahnya dia, rekreasinya rekreasinya ya pakai ziarah ya Romo. ya. Syukur Tuhan kalau kita bisa mendapatkan keduanya, ya. Jadi ziarahnya juga oke, ada rohaninya, Ada rohananya. rohananya juga dikasih, ya. Tuhan itu murah hati, ya. Tetapi lalu yang menjadi penting adalah apa yang menjadi buah-buah hidup kita setelah kita berziarah, setelah kita rekreasi. Tahun jubilium, kesempatan kita bagaimana kita
kita itu diajak mengalami kemurahan belas kasihan Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Dan dosa adalah satu penghalang orang mengalami sukacita dalam kemuliaan dalam kerajaan Tuhan. Maka dengan segala kemurahan hatinya, Paus Fransiskus ya almarhum memberikan kesempatan untuk seluruh umat bagaimana orang itu tidak tenggelam dalam kedosaannya, tetapi mengalami kerahiman belas kasihan Allah untuk berdamai kepada orang lain, lalu membawa juga kelegaan, kemurahan hati, kasih kepada orang lain. Maka lalu yang menjadi penting adalah bukan berapa kota santa yang kita masuki, ya, berapa cap paspor yang ada, ya. Memang pakai paspor juga oke-oke aja ya. Tetapi jangan sampai lalu berhenti di situ, ya. Banyak kan kali-kali ini belum dicap, ya. Itu lalu menjadi sarana saja bahwa kita pernah berkunjung untuk berziarah. Tetapi lalu yang penting bukan berapa banyaknya pintu kita masuki, tapi bagaimana kita digerakkan oleh pintu yang suci, yaitu Yesus sendiri. Pintu suci adalah Yesus sendiri, di mana kita diperkenankan memasuki pintu keselamatan, pintu kerahiman, serta pintu belas kasihannya. Maka bagaimana setelah kita berziarah atau rekreasi bisa membawa oleh-oleh yang sungguh berharga, ya. Nanti sore memang infonya akan pergi ke mana tadi? Hotel mana? CPO. Ya. Itu jual baju-baju ya. Silakan nanti ibu bapak memborong. Tapi baju itu biasanya nggak bertahan lama, ya. Bulan ini kalian beli, mungkin bulan depan udah nggak muat. Ya, itu kalau hadiahnya ya baju atau pakaian tidak bertahan lama, ya. Silahkan nanti menikmati atau belinya. Tetapi yuk mari kita berjuang bagaimana ketika kita selesai ziarah rekreasi membawa oleh-oleh mutiara yang berharga, yang mulia untuk kita sekalian. Bagaimana setelah kita ziarah masuki pintu suci, bagaimana kita juga menjadi pintu kebaikan untuk orang lain. Di tengah keluarga ketika relasi tidak harmoni dengan pasangan, yuk bagaimana seperti Santa Monica terus-menerus kita mendoakan keluarga agar keluarga itu juga diurapi, diberkati, sehingga pulau dipulihkan menjadi keluarga yang berbahagia. Ketika dalam kering komunitas ada persoalan-kesulitan, relasi yang gak bagus, yuk bagaimana setelah kita ziarah rekreasi, relasi kemudian dipulihkan, ya, dikuatkan kembali. Karena bisa terjadi di paroki-paroki yang lain, meskipun satu kering seragamnya sama, belum tentu aku, ya. Kalau pengurusnya itu saya nggak mau datang, ya. Kalau yang mimpin itu saya nggak mau juga, ya. Tetapi itu di paroki yang lain. Kering kita mah bagus-bagus ya, sehingga kering kita ziarah juga lintas kering, ya. Semua diterima, dan itulah pintu. Jangan sampai kita menjadi pintu yang membawa orang jalan buntu, tetapi bawalah kita menjadi jembatan, pintu yang membawa orang masuk di jalan hidup baru, kehidupan serta kemurahan dan belas kasihan Tuhan sebagaimana Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Maka bagaimana nanti kita akan bisa melihat bagaimana setelah kita ziarah, apakah lalu muncul semangat tingkat hati yang baru, ya. Semangat bagaimana menghidupi gereja kita, semangat bagaimana kita melayani, semangat bagaimana kita bermurah hati. Seperti tadi juga sudah mungkin diteladankan di bis, ya. Kalau yang di saya bis Sabtu itu murahnya luar biasa, ya. Ada yang memberi 2 rosario, ada. Lalu yang jalan-jalan memberikan pastel itu ada, ya. Bawa nasi apa tadi? Nasi uduk ada, ya. Nah di bis 1 ada nasi uduk juga. Itu di bis 1 loh, ya. Di bis 2 ada nasi uduk. Ada nasi rendang, asap.
Di bis 2 ada nasi rendang. Bis 3 ada sate. Nah, bis 1 ada. Entah adanya kapan. Bis 2 ada soto ya. Tapi orang-orang belajar untuk melayani, ya, berbagi apa yang dimiliki, apa yang dibawa. Bahkan ada anggota ziarah yang masih kecil, paling muda, umur 3 tahun, juga belajar melayani. Ya. Tadi saya bisa dilayani Romo sebelum makan disemprot dulu ya. Dari kecil sudah diajak bermurah hati melayani. Maka ketika kita yang sudah dewasa, yuk kita juga belajar melayani, bermurah hati. Ya. Maka tadi ada pesanan dari Romo Bandung. Romo nanti kalau pas di bis, tolong tawari jual patung Santo Antonius. Romo Bandung sudah saya sampaikan pesannya ya. Mudah-mudahan juga kita tergerak untuk apa? Membantu pembangunan gereja. Mengapa? Karena Tuhan juga sudah berikan kesempatan kita menjalani kehidupan, memasuki pintu suci dalam ziarah hidup agar kita mendapatkan indulgensi, pengampunan dosa. Namun kita juga diajak bermurah hati mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, seperti kata Yesus kepada Filipus, bagian kamu adalah sekarang mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka mari kita saling mendoakan semoga ziarah rekreasi kita menjadi saat pembaruan kita di hadapan Tuhan dalam gerejanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang sekarang. Amin. Biarkan melaksanakan dengan baik. Semoga menjadi sasaran yang berrahmat pula, agar bukan saja menjadi ziarah kita yang pertama ya. Di gereja Jakarta itu masih banyak pintu-pintu suci yang bagus-bagus ya. Amin. Juga di Jawa Tengah, di Bogor, semoga semuanya sehat, kuat, dan juga punya rezeki, kesempatan untuk bisa kelak nanti berjalan bersama-sama ya. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan perjalanan. Romo Bandung akan bersabda. Ya, mari kita akhiri Ekaristi, dan jangan lupa pesan Romo Bandung tadi ya. Kita ikuti kata-kata Romo Bandung. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, keluarga, setiap orang yang kita doakan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari selalu dan dimana merasakan perlindungannya, dan melalui Dia saudara dipandang patut menerima pencipta kehidupan. Semoga saudara yang dengan hati penuh rumah berkumpul pada hari ini memperoleh anugerah kegembiraan rohani dan karunia surgawi. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkati saudaraku sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci.
Tuhan